Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat hingga kini ramai diperbincangkan. Ponpes yang dipimpin oleh Panji Gumilang ini menjadi sorotan lantaran adanya ajaran agama Islam yang diduga menyimpang. Untuk mengetahui bagaimana ajaran Islam di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun, kami sudah terhubung dengan Muhammad Iksan, alumni santri Ponpes Al Zaitun. Assalamualaikum Pak Iksan, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Pak Iksan, selama 6 tahun Anda bersekolah di Ponpes Al Zaitun. Apakah betul ditemukan ada ajaran yang menyimpang? Selama 6 tahun saya di Al Zaitun dari tahun 2000 sampai tahun 2006, alhamdulillah semuanya berjalan sesuai dengan syariat Islam gitu dalam pelaksanaan ibadah, dan sebagai santri juga di sana saya mempelajari kurikulum yang kalau pelajaran agama itu diadopsi dari buku-buku dari Gontor, dan kalau pelajaran umum ya sesuai dengan rekomendasi Kemenak begitu. Jadi nggak ada yang apa yang terjadi kayak hari ini, nggak ada pada masa saya. Baik, Pak Iksan, ini Anda melihat sekarang viral di media sosial ada beberapa ajaran yang disampaikan di Ponpes Al Zaitun yang tersebar di media sosial seperti beberapa gerakan salat atau puasa atau haji yang tidak sama dengan aliran Islam kebanyakan. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, apa yang terjadi sekarang memang itu kalau kita lihat memang kita lihat di media memang dipraktekkan ya, seperti soft yang jarang-jarang, yang sampai hari ini kita juga belum mendapatkan alasan yang benar-benar tepat gitu ya. Lalu kalau tentang puasa dan haji itu juga kayaknya nggak ada di dalam komplek Al Zaitun deh ajaran-ajaran seperti itu. Nah, kami dulu juga nggak ada yang hal-hal demikian gitu. Kalau saya justru melihatnya itu mungkin yang udah mulai melenceng dari akidah itu ketika santri itu sudah diajarkan atau dianjurkan untuk membaca khutbah Jumat, ada kata-kata qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, itu yang menurut saya atau ya pendapat para ulama juga mengatakan itu sudah melenceng dari akidah. Baik, berarti dari pantauan Anda ada satu hal yang Anda lihat ini agak menyimpang, yaitu khotbah Ya. Jumat. Selain itu, Pak Iksan, ini kan juga ada video yang sempat viral, yaitu beberapa pengurus dan petinggi Al Zaitun berjoget dan menyanyikan lagu Yahudi. Apakah hal itu terjadi ketika Anda bersekolah di sana, dan apakah Anda mengetahui bahwa praktik ini terjadi saat ini? Waktu masa saya belum ada, Mbak ya. Sekarang saya baru tahu dari adik-adik kelas saya, itu baru dimulai di tahun 2010-2011 gitu. Mereka joget, menari-nari ala-ala orang Yahudi atau Israel, itu baru aja itu tahun 2010-2011 gitu. Baik, berarti dapat Anda katakan sebelum tahun 2011 selama Anda bersekolah di sana belum ada hal-hal yang menyimpang seperti itu ya Pak Iksan? Benar, belum ada yang menyimpang. Mungkin tentang azan yang menghadap ke makmum atau gaya azan yang mereka sebut sebagai azan Bilal itu baru terjadi ketika saya mau tamat itu tahun 2006 ya, 2006 akhir. Baik, Pak Iksan, selain itu baru-baru ini juga media sosial digegerkan dengan penemuan gedung sinagog atau ada suatu simbol sinagog di tempat ibadah umat Yahudi di Ponpes Al Zaitun. Apakah Pak Iksan pernah melihat atau mengetahui keberadaan gedung tersebut? Iya, saya baru lihat kemarin itu di share grup di grup alumni Mahat Al Zaitun. Kalau menurut saya itu kan siapa aja bisa istilahnya itu ngepin lokasi kayak gitu ya, siapa aja mungkin bisa buat gitu. Itu kita nggak tahu siapa oknum yang membuat itu gitu. Tapi selama Anda bersekolah di sana belum pernah melihat gedung itu? Oh, itu rumahnya Syekh, itu rumahnya tempat beliau tinggal dan keluarganya itu. Berarti memang sudah ada dari dulu? Oh, sudah ada. Waktu zaman saya di sana itu baru tahap pembangunan. Mungkin waktu saya keluar itu sekitar 80% lah bangunannya baru selesai itu. Baik, Pak Iksan. Atau disebut dengan Masyikhoh itu, atau istananya Syekh lah kayak gitu. Rumahnya Syekh. Baik, selain hal-hal yang tadi sudah kita perbincangkan, tadi Bapak menyebut bahwa Pak Iksan sekarang masih tergabung ya di grup alumni Ponpes Al Zaitun. Dengan adanya polemik ini, apakah ada pembicaraan di grup alumni tersebut dan ke arah mana pembicaraannya?
Ya, kita semuanya bersepakat gitu untuk masalah Al Zaitun ini yang dikait-kaitkan dengan NII. Ini kita berharap sangat gitu kepada pemerintah ini untuk terakhir kalinya gitu, benar-benar harus diselesaikan setidaknya tahun inilah gitu. Karena dari dulu waktu kami masih di dalam komplek Al Zaitun juga waktu masih santri tahun 2002 juga kita inspeksi ya sama MUI sama Kemenak kayak gitu. Nah terus berkali-kali gitu ini diulang-ulang terus gitu ya tentang isu ini gitu. Nah benar-benar ini harus diselesaikan karena kami ini adalah satu-satunya yang menurut kami ini yang menjadi korban lah di masyarakat, ibaratnya yang punya status yang legal itu di masyarakat, yang tertera itu ya kami sebagai santri yang pernah belajar di sana gitu. Sedangkan apa yang dituduhkan itu tidak ada di dalam komplek Mahat Al Zaitun itu sendiri gitu. Baik, berarti dari Pak Ihsan sebagai alumni Ponpes Al Zaitun berharap bahwa polemik ini segera diselesaikan agar para santri Ponpes Al Zaitun bisa fokus belajar dan menimba ilmu. Terima kasih Pak Muhammad Ihsan, alumni Ponpes Al Zaitun atas informasi dan waktunya. Selamat malam.